Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata lagi, yang mana cerita ini di-request oleh salah seorang teman dari Rens Creator. Katanya karena channel ini banyak membahas film dengan tema kisah nyata kabur dari penjara. Jadi rasanya kurang lengkap kalau kita belum membahas film yang satu ini. Film ini berjudul Way Back, berdurasi 2 jam, bercerita tentang perjuangan beberapa orang untuk kabur dari penjara Gulag Siberia. Tokoh utama kita yaitu Janusz, seorang tentara Polandia yang dituduh sebagai mata-mata. Dia merencanakan kabur bersama Mr. Smith, seorang warga Amerika yang penyendiri, Andrei, seorang aktor yang ditangkap karena filmnya, Valka, seorang penjahat dari Rusia, dan lainnya seperti Thomas, Kazik, Vos, Zoran, dan seorang gadis cantik bernama Irena yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Lalu bagaimana perjuangan mereka? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan oleh seorang pria yang sedang diinterogasi di ruangan sempit dengan tuduhan sebagai mata-mata. Pria ini bernama Janusz. Pemerintah tahu kalau Janusz tidak akan menjawab pertanyaan mereka. Maka dari itu, mereka membawa istrinya untuk diinterogasi. Entah apa yang dilakukan Uni Soviet terhadap istrinya, sampai akhirnya sang istri mengkhianati Janusz dan mengatakan kalau Janusz adalah mata-mata untuk kekuatan asing. Akhirnya Janusz pun dijatuhi hukuman selama 20 tahun lamanya. Sebagai hukuman, dia dan banyak tahanan lainnya dikirim ke Gulag Siberia, tempat yang sangat terpencil dan dikelilingi alam liar. Suhunya yang dingin mampu membuat setiap orang yang kabur akan mati membeku. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan imbalan untuk warga sekitar jika mereka berhasil menangkap tahanan yang kabur dalam keadaan hidup ataupun mati. Dan dari sinilah awal mula mimpi buruk untuk Janusz. Tidak hanya di luar penjara yang menyeramkan, ternyata di dalam penjara juga tidak kalah kejamnya. Saat jam makan tiba, mereka antri untuk mengambil jatah makanan, dan di sisi lain, ternyata ada antrian orang-orang dengan penyakit rabun jauh. Mereka bisa seperti itu karena mereka kelaparan dan kekurangan vitamin. Di sini kita tahu bahwa makanan di penjara ini sangatlah penting untuk bertahan hidup. Sesuap makanan saja sangat berarti demi bisa bertahan sampai keesokan harinya. Smith yang hanya memikirkan diri sendiri ketika makanannya hampir diambil oleh orang yang sedang kelaparan, sampai Janusz yang melihat kejadian ini merasa kasihan dan memberikan setengah makanannya. Dan Smith berkata kalau kebaikan Janusz seperti itu bisa membunuhnya di sini. Selang beberapa saat, Janusz kemudian mendapatkan teman baru yaitu Andrei. Dia adalah seorang aktor yang ditangkap karena filmnya menyinggung pemerintahan. Dan Smith juga menurut Andrei ditangkap karena merupakan orang asing yang berasal dari Amerika. Di sisi lain, seorang tahanan bernama Valka, dia adalah seorang pembunuh dan pencuri. Dia adalah orang yang berkuasa di sana. Dan Valka sendiri tidak segan-segan membunuh untuk mendapatkan apa yang dia mau. Seperti ketika dia menginginkan sweater tahanan lain, dia langsung mengambilnya secara paksa dengan membunuhnya. Pertemanan antara Andrei dan Janusz yang membuat mereka saling percaya satu sama lain, dan mulai membahas rencana untuk kabur dari sana. Ternyata Andrei punya banyak info soal titik lemah penjara. Tapi yang menjadi masalah besarnya adalah tujuan mereka selanjutnya. Karena utara, barat, dan timur masih kekuasaan Soviet, dan tujuan terbaik mereka adalah pergi ke selatan melewati Danau Baikal dan langsung pergi ke perbatasan Mongolia. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk menimbun makanan. Selain mereka berdua, Janusz juga ingin mengajak teman-temannya dalam pelarian ini. Hari demi hari mereka lakukan rutinitas menjadi pekerja penebang kayu. Smith yang awalnya terlihat kejam, tetapi juga punya sifat pemberani yang tidak dimiliki semua orang.
Hal itu terlihat ketika para tahanan terjebak di sebuah badai salju, banyak yang mati kedinginan setelah dipaksa terus berjalan. Smith yang tahu kalau cuaca ini bisa saja membunuh mereka semua, mengusulkan untuk berlindung di pepohonan. Namun para penjaga menolaknya dan menyuruh mereka untuk tetap berjalan. Smith membantah walau penjaga itu menodongkan pistol dan pergi ke pepohonan. Karena penjaga juga tidak mau semakin banyak yang mati, akhirnya pilihan terbaik ikut ke dalam hutan dan membuat kemah sementara. Dan disinilah Janusz, Zoran, Vos, Andre saling berkenalan untuk pertama kalinya. Meski selamat dari badai salju, namun malamnya para penjaga masih mempunyai sedikit dendam kepada Smith. Lalu, dia dan Janusz pun dipindahkan ke tempat kerja yang lebih berbahaya, yaitu di pertambangan. Udara yang pengap dan banyaknya ledakan benar-benar membuat Janusz tidak berdaya, sampai ia berhalusinasi. Karena sudah nggak tahan lagi, ia pun mulai berbicara kepada Smith tentang rencana kaburnya bersama Andre. Namun Smith langsung memotongnya dan bilang kalau Andre pembohong dan selalu membicarakan tentang rencana pelariannya terhadap tahanan baru. Namun meski begitu, Smith siap ikut bersama Janusz jika dia serius untuk kabur. Karena menurut Smith, sikap baik Janusz akan berguna untuknya nanti. Beberapa hari setelah itu, di malamnya Janusz kembali membicarakan tentang rencana kaburnya. Dan seperti yang diduga, Andre ternyata memang penakut. Waktu Janusz mengajaknya untuk pergi, dia begitu banyak alasannya, soal makanan ataupun jarak perjalanan yang cukup jauh. Obrolan mereka yang cukup keras ini ternyata didengar oleh Valka dan membuatnya berpikir untuk ikut bergabung dengan rencana mereka. Di sisi lain, Smith bernegosiasi dengan napi yang bertugas menjaga genset listrik, dan dia mengatakan kalau peluang Smith cuma 10 menit untuk kabur setelah genset dimatikan. Dan akhirnya setelah semuanya beres, Janusz dan yang lainnya sepakat memutuskan untuk pergi ketika badai salju. Karena menurut Janusz, salju dapat menutup jejak kaki mereka saat mereka kabur. Selang beberapa lama mereka menunggu waktu yang pas, ternyata Valka datang dan mengancam Janusz agar membiarkannya ikut bersama mereka. Tidak ada pilihan lain selain mengizinkannya untuk ikut bersama mereka. Karena Janusz tahu Valka bisa saja membunuhnya atau melaporkannya jika keinginannya tidak terpenuhi. Tibalah waktu di mana mereka akan kabur dan memotong kawat pagar penjara. Dan benar saja, akhirnya mereka berhasil selamat dari para penjaga dengan adanya badai salju itu. Singkat cerita, mereka berhasil kabur sepanjang 20 km. Di sini, Janusz mengumpulkan makanan dari para rombongan, termasuk Valka, orang yang kurang disukai di rombongan ini. Meski terkenal kejam, tapi Valka punya prinsip yang menarik. Ia kagum sama kemampuan navigasi Janusz. Valka memanggil Janusz dengan sebutan Pak Kran, yaitu bos bagi orang Urki. Dan Valka juga rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi Janusz. Perjalanan mereka pun berlanjut dan Janusz mengatakan untuk bisa sampai ke Danau Baikal butuh waktu sekitar 4 minggu perjalanan. Di sini juga, mereka nggak cuma harus bertahan dari iklim dingin dengan makanan yang minim. Beberapa dari mereka juga punya kelemahan tersendiri, salah satunya adalah Kazik yang matanya rabun senja. Saat malam tiba, waktu mengumpulkan kayu untuk api unggun, dia tersesat dan tidak bisa melihat sama sekali. Sampai akhirnya, dia mati kedinginan dan membeku. Yang mirisnya, dia meninggal tidak jauh dari tempat api unggun teman-temannya. Dan inilah akhir dari perjalanan Kazik. Minggu demi minggu mereka lalui dan belum juga menemukan danaunya. Sampai stok makanan mereka juga habis, Smith yang membuat pancingan dari potongan kawat penjara hanya bisa mendapatkan ikan-ikan kecil. Di sini Valka mulai kehilangan akal sehatnya. Dia bilang kepada Janusz untuk memakan temannya. Akan tetapi Janusz pun menolaknya. Malam itu mereka melihat sekelompok serigala buas yang sedang menyantap seekor rusa. Dan mereka pun langsung mengusir serigala itu dan langsung memakan daging rusa yang dimakan serigala tadi.
Keesokan harinya Yanus melakukan perjalanan untuk menemukan Danau Baikal. Dia hanya pergi sendirian karena ia rasa teman-temannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk menempuh perjalanan. Dengan bekal beberapa kayu dan ikan pemberian dari Smith, ia pun pergi. Kondisi alam yang semakin kejam membuat Yanus benar-benar menderita. Yanus sempat berhalusinasi lagi. Ia melihat rumahnya sama seperti ketika ia berada di tambang dulu. Untungnya penderitaan Yanus berujung manis karena ia berhasil menemukan danau tersebut. Setelah beberapa hari menempuh perjalanan, Yanus pun kembali ke teman-temannya membawa kabar baik, walaupun kondisinya datang dengan sangat mengkhawatirkan. Di tengah perjalanan menuju Danau Baikal, mereka diikuti oleh orang misterius. Ternyata ia adalah seorang perempuan Polandia yang juga korban dari Uni Soviet, sama seperti Yanus dan kawan-kawannya. Wanita itu bernama Irena, dan akhirnya diterima baik oleh mereka. Namun Smith berpikir dan menganggap kalau Irena hanya akan menjadi beban selama perjalanannya nanti. Di Danau Baikal mereka menetap selama beberapa hari untuk beristirahat, membersihkan diri, dan mengumpulkan makanan. Perjalanan pun berlanjut sampai saat mereka sampai di suatu pemukiman. Falka langsung berinisiatif untuk pergi ke pemukiman itu. Tapi Yanus tidak sependapat karena menurutnya orang-orang di sana bisa saja menangkap ataupun membunuh mereka. Falka yang berani dan sedikit arogan tentu saja tidak peduli dengan perkataan Yanus dan tetap pergi untuk mencari makanan. Tak lama kemudian Falka kembali dengan banyak hewan untuk dimakan. Teman-temannya curiga kalau Falka telah membunuh seseorang di pemukiman itu setelah melihat noda darah di bajunya. Tapi ia bilang kalau itu adalah darah seekor anjing. Falka juga mencuri minuman keras untuk memperingati hari ulang tahunnya. Dan di sini Irena bercerita tentang masa lalunya. Ia adalah anak dari seorang Polandia yang punya paham komunis. Hidup enak di Moskow, tapi tiba-tiba orang tuanya ditangkap dengan tuduhan sebagai mata-mata. Dan setelah itu Irena pun mengatakan kalau hidupnya nggak jelas di jalan dan tanpa arah. Hari demi hari mereka berjalan untuk menuju perbatasan. Kehadiran Irena yang awalnya tidak dirasa berguna justru berdampak besar untuk rombongan ini. Sifatnya yang terbuka dan mudah bergaul membuat semua orang simpati dan dekat dengannya. Bahkan sampai membuat Smith terharu ketika kakinya dirawat. Ketika sampai di perbatasan Soviet dan Mongolia, ternyata Falka yang masih membela rezim Uni Soviet memutuskan untuk berhenti dan kembali lagi. Walaupun ia tahu ia bisa saja ditangkap. Namun menurutnya hal itu bukanlah masalah. Setidaknya dia bisa menetap di penjara yang lebih baik daripada di gulag dulu. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Beberapa hari kemudian mereka sampai di Mongolia. Namun nyatanya ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Ternyata Mongolia juga menganut sistem komunis. Dan tentunya tempat ini bukanlah tempat yang aman untuk mereka tinggali. Keadaan juga kelihatan semakin parah ketika mereka menemukan sebuah kuil yang hancur karena dirusak oleh para komunis. Voss yang merupakan seorang pendeta merasa sangat sedih melihatnya karena perusakan seperti ini juga sempat terjadi di daerahnya. Dan di sini mereka bingung untuk kemana lagi. Dan untungnya Yanus punya ide dan memutuskan untuk menyusuri pegunungan Himalaya untuk menuju ke India. Dengan itu mereka bisa meminta perlindungan dari militer Inggris yang saat itu sedang menduduki India. Dan dari sinilah perjalanan kedua mereka dimulai, sekaligus mereka harus kembali menghadapi kelaparan dan cuaca yang lebih ekstrim lagi. Perjalanan mereka berlanjut dengan sebotol air, mereka harus bertahan dari kehausan dan panasnya gurun pasir. Mereka berjalan dan terus berjalan sampai akhirnya mereka didatangi oleh pasukan berkuda. Dan untungnya, pasukan itu adalah orang yang baik dan memberikan mereka sedikit perbekalan. Selang beberapa hari, persediaan air mereka pun sudah habis.
Mereka berusaha bertahan dan terus berjalan sampai satu ketika Smith terlibat cekcok dengan Janus soal sumber air yang terlihat seperti fatamorgana. Tapi untungnya Janus salah karena apa yang mereka lihat ternyata adalah oasis. Mereka pun akhirnya beristirahat, mandi, lalu bermalam di sana. Karena tidak ada makanan, lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya, membawa air sebanyak mungkin. Namun persediaan air mereka harus terbuang sia-sia dengan adanya badai pasir yang melewati mereka. Dan dari sinilah Irena makin lama semakin lemah, ditambah lagi kakinya yang membengkak. Dia terus memaksa berjalan tapi pada akhirnya terjatuh juga. Vos yang kasihan mencoba menggendong Irena. Tidak berselang lama karena Irena sudah terlalu lemah dan akhirnya di sini dia meninggal dan dikuburkan di sana. Dengan perasaan sedih, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Mereka terus berjalan selama tubuh dan kaki mereka bisa dipaksakan. Satu persatu dari mereka sudah tidak berdaya dan jatuh sakit. Beberapa hari kemudian setelah Irena meninggal, Thomas yang kakinya bengkak dan berdarah akhirnya meregang nyawa di malam itu. Beberapa hari kemudian Smith semakin lemah sampai dia tidak bisa bergerak lagi. Smith yang sudah lemas menyuruh Janus dan kawan-kawan untuk pergi meninggalkannya. Namun Janus menolak lalu menyuruh Vos dan Zoran untuk berjalan lebih dulu dan mencari air di pegunungan selanjutnya. Malam pun tiba dan syukurnya mereka berdua berhasil menyusur Zoran. Keesokan harinya Zoran terbangun karena ada ular yang melewati kakinya. Dengan harapan ular itu akan membawanya ke sebuah genangan air. Zoran pun mengikuti ular tersebut. Dan untungnya mereka bisa menemukan air walaupun bercampur dengan lumpur. Tidak ada pilihan lain selain mereka meminumnya. Setelah selesai minum, mereka pun menangkap ular itu dan memakannya. Setelah lama berjalan di gurun panas yang benar-benar menyiksa mereka, akhirnya mereka berhasil menemukan sungai. Dan dari sinilah perjalanan mereka terasa lebih mudah karena mereka bisa mendapatkan air untuk berbekalan. Sampai suatu ketika tanpa mereka sadari, ternyata mereka sudah sampai di tembok besar Cina. Dan akhirnya mereka pun sampai di perbatasan Tibet. Janus dan kawan-kawan pun disambut baik oleh penduduk asli di sana, bahkan mereka sampai diberikan makanan dan tempat untuk berlindung. Saat beristirahat, Janus menanyakan jalan menuju India, dan salah satu penduduk di sana memberitahu kalau ada jalur lewat pegunungan yang bisa mengantarkan mereka ke sebuah desa kecil di bagian sisi India. Dan dia juga mengatakan bahwa di sana adalah orang-orang baik dan bisa memberikan mereka makanan ataupun tempat berlindung. Namun saat ini cuaca sedang buruk dan tidak mungkin untuk melakukan perjalanan ke India.
dan mereka harus menunggu sampai musim semi tiba. Janus menganggap hal ini bukanlah suatu hal yang harus dikhawatirkan lagi. Malamnya, mereka sedikit berbeda pendapat. Smith punya rencana lain kalau dia sendiri akan pergi ke Cina dan mencari pangkalan militer Amerika dan berlindung di sana. Sedangkan Vos dan Zoran memilih untuk menunggu satu musim dulu. Namun keesokan harinya tiba-tiba Janus sudah menghilang dan pergi sendirian. Vos dan Zoran yang mengetahuinya langsung buru-buru menyusul Janus. Lalu mereka bertiga pun berjalan melewati rute yang telah diceritakan oleh penduduk Tibet. Dan akhirnya dengan bahagia, mereka pun bisa sampai dengan selamat di desa pinggiran India. Dan disambut baik oleh pemerintah dan warga di sana. Itulah perjuangan Janus dan kawan-kawan yang berjalan sejauh 6.400 km untuk mencari kebebasan. Beberapa tahun kemudian adalah kemenangan untuk Eropa dan Uni Soviet menerapkan komunis di Polandia. Di tahun 56 Hungaria pun bangkit, tembok Berlin pun dibangun di tahun 61. Di tahun 80 terjadi gerakan menentang komunis di Polandia. Lalu di tahun 89, komunisme di Polandia pun hancur dan akhirnya mereka pun merdeka. Di tahun ini juga halusinasi yang sempat dialami Janus akhirnya menjadi kenyataan. Dan ia pun berhasil bersatu dengan istrinya setelah sekian tahun berpisah. Dan itulah ending bahagia kisah nyata dari para tahanan yang pernah menjalani kerasnya mencari kebebasan. Film yang berdurasi 2 jam lebih ini dikemas dengan sangat bagus, membuat kita yang menonton terbawa suasana dan seakan-akan berada di sana bersama perjalanan mereka. Oke, itu saja. Silakan berikan masukannya agar kedepannya channel ini bisa lebih baik lagi dan kamu bisa lebih menikmati video di channel ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.